Pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi Basic Life Support dengan subjudul adalah update tahun 2015. Jadi kita semua rekan sejawat paham bahwa dalam keseharian kita nanti dalam bekerja pasti akan suatu ketika menjumpai kasus gawat darurat. Dan tidak terelakkan bahwa keterampilan dan pengetahuan kita untuk melakukan resusitasi adalah merupakan salah satu kunci penting dalam menyelamatkan nyawa pasien. Saya tekankan di sini adalah update tahun 2015 karena akan ada suatu pembaharuan tentang guidelines yang akan kita gunakan untuk 5 tahun ke depan. Mengapa selalu ada update? Karena apa yang kita yakini benar pada saat ini mungkin saja setelah melakukan review berulang-ulang ditemukan cara dan teknik yang lebih baik. Karena itu selalu ada update setiap 5 tahun sekali. Oke, sekarang kita mulai. Oke, sebelum kita mulai masuk lebih dalam materi, kita harus memahami beberapa istilah dasar yang akan kita ulang-ulang nanti. Nomor 1 adalah BLS, singkatan dari Basic Life Support atau bantuan hidup dasar. Hal ini penting kita ketahui bersama karena bantuan hidup itu ada yang dasar, ada yang lanjut. Karena itu kita harus selalu mulai dengan yang dasar. Karena kalau yang dasar ini tidak terpenuhi, maka pada tahap awal resusitasi kita kehilangan momen dan biasanya pasien tidak bisa diselamatkan. Karena itu kita harus belajar dulu yang basic. Yang kedua yang akan kita sering ulang-ulang adalah tentang AED, Automated External Defibrillation. Dahulu AED itu sesuatu yang jarang kita jumpai, namun sekarang sangat banyak kita jumpai, seperti misalkan di airport, mungkin ada di mall, dan juga di rumah sakit kita bertugas saat ini. Kalau ada yang bertanya, loh dok, kan di rumah sakit ada alat defibrilator, kenapa kita tidak langsung saja ke defibrilator? Kenapa harus ada AED? Karena di dalam rumah sakit banyak orang yang latar belakangnya juga belum termasuk medis. Dan AED itu didesain untuk bisa digunakan oleh semua kalangan, bahkan oleh orang awam sekalipun bisa dilakukan. Jadi kita belajar sedikit tentang AED. Bahwa kita nanti akan bicara tentang pijat jantung, nafas buatan, dan satu istilah lagi yang sering kita ulang adalah tentang kompresi. Kalau kita bicara masalah kompresi, itu berarti kita bicara bagaimana teknik melakukan pijat jantung. Pada tahun 2015 ada beberapa hal penting yang ditekankan. Nomor 1 adalah koordinator atau koordinasi dan interaksi pada saat kita melakukan resusitasi. Karena itu gambarnya adalah 3 lingkaran yang saling terkoneksi seperti ini. Nomor 1 kita lihat di sini adalah penolong. Kemudian di sini adalah bagaimana kita meminta tolong dengan melakukan telepon. Ingat, rumah sakit kita nomor telepon call center-nya adalah 1234. Bila mana terjadi kondisi gawat darurat atau kita lazim sebut sebagai kondisi code blue, maka nomor telepon yang harus ingat adalah 1234. Dan kemudian ketersediaan adanya AED. Ini juga merupakan salah satu fokus penting pada update tahun 2015 yang sebelumnya tidak pernah disinggung-singgung, tetapi pada tahun 2015 AED ini dicantumkan sebagai hal penting. Oleh karena itu rumah sakit kita sudah cukup banyak mempunyai AED di beberapa sudut rumah sakit. Pada update tahun 2015 yang memerlukan CPR adalah pasien dikategorikan yang tidak sadar dan tidak bernafas atau bernafas namun tidak adekuat. Jadi sahabat sekalian, kalau dahulu kita diminta untuk cukup lama memeriksa nadi karotis untuk memastikan apakah pasien ini berdenyut atau tidak jantungnya, maka pada update 2015 kita diajak untuk lebih gegas dan lebih dini untuk melakukan pijat jantung.
ataupun CPR. Dengan satu, memastikan pasien tidak sadar, dan yang kedua menilai pola nafas. Kalau pasien itu tidak bernafas atau bernafas namun tidak adekuat. Contoh nafas yang adekuat, yang agonal, yang tinggal satu, kemudian berhenti lagi, terus nafasnya satu lagi, kemudian berhenti. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori yang memerlukan CPR. Penolong yang tidak terlatih untuk melakukan nafas buatan dapat melakukan kompresi saja. Karena apa? Karena membuat nafas buatan ternyata memerlukan latihan. Efektifnya seperti apa? Tetapi orang awam pasti bisa melakukan kompresi. Kemudian berikutnya, kedalaman kompresi adalah 5 cm dan tidak melebihi 6 cm. Tentu saja kita tidak diharuskan membawa penggaris, tetapi kita harus tahu bahwa pijatnya harus oke, tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Kecepatan kompresi yang dicantumkan adalah antara 100 sampai 120 kali per menit. Ini lebih cepat daripada tahun 2010 rekomendasinya. Dulu hanya sampai 100, sekarang mencapai 120 kali per menit. Ada beberapa alasan. Satu, supaya lebih efektif. Yang kedua, kalau orang pijat, apalagi pijatnya cukup lama, kadang-kadang kita tidak mencapai angka 100. Jadi kita lebih pelan lagi di bawah 100, sehingga kita diwajibkan lebih cepat supaya paling tidak kompresi itu mencapai 100 kali per menit. Berikutnya, rasio kompresi dengan tiup nafas sama, tetap 30 berbanding 2, 30 kali pijat dan 2 kali tiup nafas pada pasien dewasa. Dan ingat bahwa kita diminta untuk sesegera mungkin kembali melakukan kompresi. Artinya jeda seminimal mungkin, atau pada saat kita mungkin memasukkan obat dan lain-lain, atau melakukan defibrilasi, tidak lebih dari 10 detik. Karena apa? Karena jantung ini sedang dalam kondisi tidak ada cardiac output sama sekali, sehingga kompresi tidak boleh jeda terlalu lama. Penting sekali. Ini adalah chain of survival. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita tidak mungkin bekerja sendiri. Ini adalah kerja tim. Menolong sendiri bisa, tetapi menolong bersama-sama lebih baik. Yang pertama adalah early recognition, deteksi dini tadi ya, pasien tidak bernafas, pasien tidak sadar, early recognition. Dan kita selalu diingatkan untuk call for help, tidak bisa menolong sendiri. Telepon harus diingat teleponnya yang mana, 1, 2, 3, 4. Early CPR. Tadi kita diingatkan tidak lagi mencari-cari nadi karotis, tetapi kita early recognition dan segera melakukan CPR. Early defibrillation, disinilah fungsi dimana kenapa kok AED menjadi sangat populer sekarang dan sedapat mungkin sangat dekat dengan lokasi korban ditemukan. Karena itu di berbagai sudut rumah sakit sudah disiapkan AED. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting adalah post resuscitation care. Pasien sudah mulai berdenyut nadinya, ya. Pasien sudah mulai terukur tensinya 80, ya. What next? Ini penting sekali karena post resuscitation care itu sangat menentukan kualitas hidup berikutnya. Kalau kita hanya puas sampai dengan denyut terukur dan tensi mulai teraba, kita mungkin menghasilkan hasil akhir yang tidak sempurna. Bisa jadi orangnya hidup tetapi dengan sequelae problem stroke. Bangun tetapi hanya bisa menatap, tidak mengerti. Nah, itu adalah hasil yang diharapkan lebih optimal kalau kita fokus juga pada post resuscitation care. Contohnya di mana? Di ICU. Kenali tanda-tanda kardiak arrest. Sekali lagi kita diingatkan, satu, pasien tidak respon saat dipanggil atau dirangsang. Bapak, Ibu, bangun. Bangun, bangun, ditepuk pundaknya. Tidak ada respon. Yang kedua, pasien tidak bernafas.
Yang ketiga, pasien sepertinya bernafas tetapi agonal. Agonal itu nafas yang satu biji, kemudian berhenti lagi, nafas lagi, berhenti lagi. Itu sudah merupakan tanda-tanda cardiac arrest. Ingat, sebagai tenaga medis kita pasti bisa meraba nadi karotis. Tapi kita diingatkan bahwa meraba nadi karotis itu ternyata juga memerlukan keterampilan. Pada pasien-pasien leher yang sangat pendek, susah sekali meraba nadi karotis. Dan mencari-cari karotis itu membuang waktu. Tadi diingatkan, jeda tidak boleh lebih dari 10 detik. Oke. Ini adalah sequence, kita diingatkan lagi. Bila mana terdapat pasien unresponsive dan not breathing normally, ya di sini dalam keseharian kita lakukan tepuk, panggil Pak, Bu, sambil bebaskan jalan nafas, kenali pasien ini bernafasnya seperti apa. Dalam kurang dari 10 detik kita sudah harus bisa memastikan ini perlu CPR karena cardiac arrest. Jangan lupa call emergency services 1, 2, 3, 4. Tolong. Tidak ada telepon, teriak. Siapa orang terdekat pasti bisa membantu. Segera lakukan kompresi 30 kali sedalam 5 cm dengan frekuensi 100 sampai dengan 120 kali per menit. Setelah itu diberikan 2 kali nafas buatan dengan posisi, ingat, kita diajarkan untuk membebaskan jalan nafas, head tilt atau chin lift atau jaw thrust. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita hanya meniup tetapi airway tidak dibebaskan, maka udara yang kita tiupkan tidak masuk ke paru, melainkan masuk ke lambung. Artinya kita tidak beri nafas buatan, tetapi kembung buatan. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena pasien bisa muntah. Begitu muntah, nasi pecel dan segala macam masuk ke paru-paru. Akhirnya dapatnya adalah aspirasi. Lebih berat lagi. Tiup nafas hanya 1 detik, diberikan 2 kali, segera dilanjutkan dengan kompresi. As soon as AED arrives atau ditemukan atau dibawakan, segera gunakan AED-nya. Kita bahas sedikit tentang AED. Oke, kompresi di mana titik tumpu? Selama bertahun-tahun kita diajarkan untuk menyelusuri iga terbawah, kemudian meraba-raba 2 cm di atasnya. Ternyata itu juga makan waktu. Jadi kompresinya di mana? Ya di tengah. Tengah mana? Tengah tulang dada. Disaatkan sini adalah which is the lower half of the victim's breastbone atau sternum. Jadi tekannya adalah di bagian, kalau kita tekan breastbone atau tulang dada dibagi 2, bagian bawahnya. Itu adalah titik tumpu untuk melakukan pijat jantung. Kita juga diajarkan bahwa adalah kneel by the side of the victim. Artinya bila pasien berada di lantai, kita berlutut di samping pasien. Kalau pasien di atas ranjang bagaimana, Dok? Kita harus mungkin harus menggunakan kursi, atau mungkin kita harus naik ke atas ranjangnya. Dan harus diingat bahwa ranjang yang terlalu lentur juga mengakibatkan pijat jantung tidak efektif. Karena itu saat ada code blue, ada papan untuk pijat jantung di bawah tubuh pasien. Atau bila rumah sakit ini nanti sudah dilengkapi dengan autopulse. Autopulse adalah alat untuk pijat jantung secara otomatis dan itu sudah tersedia sebetulnya di rumah sakit kita. Kita bisa gunakan alat autopulse yang pijat alatnya deh, gitu ya. Kita menggunakan tenaga untuk hal yang lain. Ada autopulse. Berikutnya adalah place on top of the first hand. Artinya tangan itu terkepal begini, satu di bawah, yang satu di atasnya. Ini adalah maksud dari perkataan ini. Place the heel of the other hand on the top of the first hand. Tergantung tangan dominan Anda sebelah mana. Bagi saya dengan tangan dominan sebelah kanan, biasanya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kalau tangan dominan Anda adalah sebelah kiri atau kidal, biasanya tangan kanan di bawah, tangan kiri yang di atas.
interlock the fingers of the hand and ensure the pressure is not applied over the victim's ribs. Jadi bukan memijat ruang atau tulang iganya, tetapi adalah tulang sternumnya. Kalau tulang iga biasanya kan terdengar bunyi retakan. Bukan tulang iganya yang patah, tetapi kartilagonya yang biasanya patah. Keep your arms straight. Do not apply any pressure over the upper abdomen or the bottom end of the bony sternum atau breastbone. Jadi yang dipijat juga bukan perutnya. Posisinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, berlutut di samping pasien. Kalau kita berlutut tidak boleh terlalu jauh, cukup di sebelahnya saja. Dengan posisi tangan lurus. Semua pergelangan tangan, siku, dan bahu tidak boleh ikut bergerak selama pijat. Yang bergerak hanya sendi panggul. Kalau kita menggerakkan sendi tangan, atau sendi siku, atau sendi bahu, maka pijatan itu menjadi tidak efektif. Karena kita hanya fokus pada sendi-sendi kecil seperti ini. Artinya, satu, tidak efektif, kedua akan cepat capek pijatnya. Nanti pada waktu demonstrasi akan saya demokan. Berikutnya adalah AED. Bapak Ibu sekalian, ini adalah AED yang tersedia di rumah sakit kita sesuai standar dari Kementerian Kesehatan. Sama juga dengan AED yang kita jumpai di airport, mungkin nanti di mall juga, gitu ya. Di sini ada kaca yang bisa dipecahkan dengan palu. Palunya itu tersedia di sampingnya. AED diambil dari dalam, bentuknya seperti ini. AED yang ada di mana-mana tidak selalu bentuknya sama seperti ini, tapi prinsipnya sama. Alat ini bisa mengeluarkan komando apa yang harus kita lakukan, dan dia bisa mengenali irama jantung yang harus dikejutkan atau dilakukan shock. Bagaimana cara menggunakan? Lihat cara menggunakan AED. How to use an AED. Nomor 1, kita diajarkan untuk pijat tombol on. Ya. Kemudian yang kedua, dengarkan AED-nya bicara apa. Tentu saja pada saat AED bicara, biasanya yang nomor 1 akan diminta adalah buka baju pasien, kemudian tempelkan elektrode yang berukuran kotak itu ya, ditempelkan di dada seperti kalau kita melakukan defibrilasi. Yang satu berletak di parasternal, yang satu lagi di daerah apex. Kemudian dia akan menganalisa ritmenya. Ini termasuk yang shockable atau unshockable. Kalau shockable, maka Anda akan diminta untuk memencet tombol berikutnya. Biasanya gambarnya petir. Itu artinya pasien itu akan dikejutkan. Dan alat ini akan mengingatkan sekali lagi untuk tidak memegang pasien supaya kita tidak ikut kesetrum. Kalau seandainya ini bukan irama yang perlu dikejutkan, maka AED akan berbicara lakukan kompresi. Sebaliknya kalau dikejutkan, segera setelah dikejutkan, dia juga akan memerintahkan kita melakukan kompresi. Ini adalah alat yang berfungsi secara otomatis dan sangat membantu. Karena kejadian kardiak arrest pada orang dewasa sering sekali diakibatkan oleh karena aritmia jantung. Oke. Berikutnya, ini adalah defibrilator yang biasa kita gunakan di rumah sakit. Kalau alat ini kita harus tahu persis mana yang shockable, mana yang unshockable. Ada fungsi untuk defibrilasi, ada juga fungsi untuk melakukan kejut yang lain. Contoh pada supraventricular tachycardia atau atrial fibrilasi. Tetapi dua irama yang terutama
harus kita kuasai dan akan kita singgung juga pada kuliah siang ini, yaitu yang pertama adalah ventricular fibrilasi. Ini namanya sangat khas. Yang kedua adalah ventricular tachycardia tanpa nadi, pulseless. Ventricular tachycardia ada dua macam, saudara sekalian, ada yang pulseless, ada yang masih teraba denyut nadi karotis. Kalau dia tidak teraba nadi karotis, maka terapinya adalah terapi electrical kejut, yaitu dengan menggunakan defibrilasi. Kembali pada gambar yang tadi. Ini adalah siklus atau sequence atau bagaimana kita melakukan judgement kemana arah terapi kita. Di bagian atas adalah bagian dari BLS. Kita temukan pasien tidak sadar, unresponsive, and not breathing normally. Jangan lupa call resuscitation team, minta tolong, call for help. Kemudian dilakukan CPR, pijat jantung 30 kali, dilanjutkan tiup nafas 2 kali. Segera, bila mana kita bisa melakukan evaluasi rhythm atau nadi, tentukan ini shockable atau unshockable atau non-shockable. Kalau itu shockable, dua hal tadi, VF atau VT tanpa nadi, kita diminta memberikan shock 1 kali. Dan kita diingatkan sekali lagi, saat memberikan shock, jangan terlalu lama ada jeda. Karena kita dituntut untuk segera memberikan kompresi kembali. Jangan kelamaan nunggunya, jantungnya sudah menunggu untuk dipijat kembali. Oke, immediate. Kalau yang non-shockable, tiada lain tiada bukan, tetap lakukan pijat jantung dan nafas buatan. Bila mana pasien sudah return of spontaneous circulation, artinya denyutnya mulai teraba, tensi yang mulai terukur, mungkin pasien sudah mulai buka mata, jangan senang dulu Bapak Ibu sekalian, karena kita tetap harus kembali pada urutan treatment. Pastikan A, B, C, D, E, airway, breathing, circulation, disability dalam kondisi baik. Pastikan bahwa saturasi oksigen baik di atas 95-96. Kalau Anda punya end-tidal CO2, ukur kadar CO2 atau blood gas sampai dengan normal. Lakukan rekaman EKG lengkap 12 lead. Ingat, serangan jantung sering mencetuskan aritmia. Terapi faktor pencetusnya, dan pada pasien post cardiac arrest seringkali kita harus melakukan terapi hypotermia. Karena itu kita diminta jangan terlalu gegabah, walaupun pasien sudah mulai bangun, tensi terukur, nadi teraba. Ini adalah awal dari tahap resusitasi lanjutan. Sebelum kita selesai, ini adalah unshockable rhythm Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 yang kita akan bicara di sini adalah pulseless electrical activity. Pulseless electrical activity itu ada gambar ECG-nya, ya. Tetapi ECG-nya ajaib. Ajaibnya gimana? Sinus bukan, VF juga bukan, VT bukan, gambarnya lebar-lebar, jaraknya jauh-jauh, bentuknya aneh, bizarre. Ini adalah pulseless electrical activity. Zaman dulu kita sebut sebagai EMD, electromechanical dissociation. Artinya apa EMD? Antara electrical dan mekanik jantung tidak sesuai, dissociation. Yang kedua adalah asistol. Nah ini ya, lurus. Nah lurus begini, hati-hati. Kita diingatkan sekali lagi, bisa saja itu adalah akibat lead ECG yang terlepas. Jadi pastikan bahwa lead ECG-nya memang dalam posisi terpasang dengan baik. Karena kalau copot, gambarnya juga hampir mirip dengan asistol. Saya katakan hampir mirip, karena kalau itu copot, garisnya lurus betul. Tetapi kalau itu asistol, masih ada gelombang, tetapi tidak ada sama sekali ECG-nya. Jadi ini adalah unshockable. Sekarang kita akan sedikit melihat boneka yang di bawah ini. Kemudian kita berusaha memahami dan berkolaborasi dengan kuliah yang tadi. Bapak Ibu sekalian,
Kalau Bapak Ibu temukan korban tergeletak di lantai atau di kamar atau dimanapun, Bapak ini kenapa ya? Pak, bangun. Ibu bangun. Tidak ada respon, nomor satu. Yang kedua, kita berusaha melihat orang ini nafas apa enggak. Caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu sekalian, bebaskan RW-nya, lihat nafas atau tidak. Mungkin dia diam, mungkin dia bernafas, tetapi bernafasnya tidak adekuat. Kalau nafas tidak adekuat, kita bilang seperti agonal, itu juga merupakan tanda sama saja dengan tidak bernafas. Sehingga kita segera diminta untuk melakukan CPR, dimulai dengan pijat jantung. Titik tumpu di mana? Sternum, half lower. Kira-kira di sini. Satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Kemudian kita diminta untuk memijat. Cara menghitungnya macam-macam. Dulu ada yang bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lama-lama makin panjang menghitungnya, pijatnya makin sedikit. Sehingga saya pribadi lebih suka menghitung sampai 10 kali 3. Jadi ingat kedalamannya berapa Bapak Ibu sekalian? 5 cm, tidak sampai 6 cm. Dan harus recoil. Recoil itu artinya membal. Membal itu artinya kembali. Bukan begini mijatnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tidak membal, tidak recoil. Artinya jantungnya dipres terus, tidak diisi darah. Itu juga keliru. Mijatnya harus cukup baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dilakukan nafas buatan. Kemudian segera kompresi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa perlu dihitung? Karena mungkin saja ada teman yang bantu. Kalau teman yang bantu, dia harus tahu kita sedang menghitung 30 kali. Kalau kita berbahasa tabu, susah, teman yang bantu tidak mengerti. Gitu ya. Ingat 30 kali pijat, 2 kali nafas buatan. Tiap kali nafas buatan harus bebaskan airway. Kalau mouth to mouth, hidung harus dipencet. Kenapa? Supaya udara masuk ke mulut, ke paru-paru, tidak keluar melalui hidung lagi. Kalau kita ada teman yang bantu, maka teman yang satu bisa saja memberikan nafas bantuan menggunakan ambu bag. Kita sebut sebagai self-inflating bag. Kenapa self-inflating? Karena walaupun tidak dialiri udara, tetap kembung. Ada satu alat seperti ini juga yang kita sebut sebagai Jackson Rees, yang baru bisa kembung kalau dialiri oksigen. Kalau ini dipencet, dia kembali kembung. Self-inflating bag. Memegangnya Bapak Ibu sekalian, masker dipegang dengan, biasanya kita menggunakan tangan kiri. Posisi jari ke-1 dan ke-2 membentuk seperti huruf C, dan posisi jari ke-3, ke-4 dan ke-5 memegang rahang seperti huruf E. CE position. Posisinya head tilt, chin lift, kemudian diberikan nafas buatan. 1, 2. Kalau perhatikan juga bahwa masker ini harus tight. Kalau tidak pas maka akan bocor. Dilihat dengan dada yang terangkat. Kalau perut yang terangkat, hati-hati. Mungkin airway-nya belum bebas. Karena udara akan lebih leluasa masuk ke lambung. Hati-hati bisa muntah. Gitu. Ingat posisinya tadi katakan adalah kneel by the patient. Kalau terlalu jauh Bapak Ibu sekalian, kita mijatnya begini. Salah posisinya. Kalau kita terlalu dekat, susah.
Jadi ya kira-kira ya pas di samping pasien, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Posisi tangan begini, sendi ini harus diam, sendi siku harus diam, sendi bahu harus diam, yang bergerak hanya sendi panggul. Jatuhkan beban kita di atas pasien. Kalau kita begini, ini susah, tidak efektif. Tangan kita capek, bisa keseleo, tidak ada manfaat yang buat pasiennya. Gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua. Selamat bertugas dan belajar.